Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kristi Ayuni dengan NPM 2117051097 dari kelas CD. Baiklah, di video saya kali ini saya akan menjelaskan tentang tugas pengenalan pola, yaitu materi KNN dengan dataset gender. Di sini ada kata kuncinya, di mana yang pertama itu untuk pengertian KNN, yang kedua untuk pengertian dataset gender, dan yang ketiga itu ada eksperimennya. Yang pertama itu ada pengertian KNN, di mana algoritma KNN adalah algoritma machine learning yang bersifat non-parametrik dan lazy learning. Metode yang bersifat non-parametrik memiliki makna bahwa metode tersebut tidak membuat asumsi apapun tentang distribusi data yang mendasarinya. Dengan kata lain, tidak ada model parameter atau estimasi parameter yang tetap dalam model, terlepas data tersebut berukuran kecil ataupun besar. Algoritma non-parametrik seperti KNN menggunakan sejumlah parameter yang fleksibel, dan jumlah parameter seringkali bertambah seiring data yang semakin banyak. Algoritma non-parametrik secara komputasi lebih lambat, tetapi membuat lebih sedikit asumsi tentang data. Algoritma KNN juga bersifat lazy learning, yang artinya tidak menggunakan titik data training untuk membuat model. Singkatnya, pada algoritma KNN tidak ada fase training, kalaupun ada juga sangat minim. Selanjutnya, metode klasifikasi KNN melibatkan pengelompokan data dengan merujuk pada data yang telah diberi label sebelumnya. Jenis pembelajaran ini termasuk dalam supervised learning, di mana instan baru diklasifikasikan berdasarkan mayoritas jarak dekatnya dengan kategori yang telah didefinisikan dalam KNN. Pengertian lain tentang algoritma KNN adalah algoritma untuk mengklasifikasi yang didasari oleh pendekatan jarak suatu data dengan data yang lain. Jarak pendekatan pada KNN dijadikan sebagai nilai kemiripan data uji terhadap data training. Penerapan metode KNN dapat mengatasi masalah mengenai pengukuran kualitatif maupun kuantitatif pada proses identifikasi. Berdasarkan judul yang saya dapatkan, perhitungan KNN bisa dilihat seperti berikut. Kemudian di sini ada pengertian gender, di mana gender dan tidak sama dengan kodrat. Kodrat adalah sesuatu yang ditetapkan oleh Tuhan Yang Maha Esa, sehingga manusia tidak mampu untuk merubah atau menolak. Sementara itu, kodrat bersifat universal, misalnya melahirkan, menstruasi, dan menyusui adalah kodrat bagi perempuan, sementara mempunyai sperma adalah kodrat bagi laki-laki. Ketidakadilan gender merupakan kondisi tidak adil akibat dari sistem dan struktur sosial, sehingga perempuan maupun laki-laki menjadi korban daripada sistem tersebut. Laki-laki dan perempuan berbeda hanya karena kodrat antara laki-laki dan perempuan berbeda. Keadilan gender akan dapat terjadi jika tercipta suatu kondisi di mana porsi dan siklus sosial perempuan dan laki-laki setara, serasi, seimbang, dan harmonis. Dalam dataset di sini tampaknya berisi beberapa fitur, yaitu memiliki fitur fisik seperti panjang rambut, lebar dahi, tinggi dahi, lebar hidung, panjang hidung, kelebaran bibir, jarak antara hidung dan bibir dari beberapa individu, bersama dengan label gender atau jenis kelamin yang merupakan kelas yang ingin diprediksi. Pengertian dari dataset ini sendiri adalah sebagai setiap baris memiliki satu individu dengan fitur-fitur fisik yang berbeda, di mana fitur-fitur tersebut meliputi panjang rambut, lebar dahi, tinggi dahi, lebar hidung, panjang hidung, kelebaran bibir, dan jarak antara hidung dan bibir. Dan kelas atau label yang ingin diprediksi adalah jenis kelamin atau gender dari setiap individu. Jumlah kelas pada dataset ini adalah 2, yaitu male dan female, di mana male adalah laki-laki dan female adalah perempuan. Dan di sini ada library, yaitu menggunakan import pandas, import numpy, dan from yang lainnya, library yang lainnya. Kemudian di sini ada datasetnya sendiri. Pertama itu adalah membaca dataset, di mana dalam dataset ini terdapat 8 kolom, yaitu long hair, forehead width, forehead height, nose wide, nose long, lips thin,
distance, nose to lip long, dan gender. Nah, di sini ada menampilkan info dari dataset dan juga menampilkan sekaligus mengecek masih adakah nilai none dan juga untuk melihat jumlah kolom dalam dataset dan untuk mengecek jumlah baris dalam dataset. Di sini bisa kita lihat ada info dari dataset yang seperti saya jelaskan sebelumnya, memiliki 8 kolom pada dataset ini, dan kemudian di dalam dataset ini memiliki 5001 baris. Dan di dalam dataset ini sudah saya cek nilai nolnya dan tidak memiliki nilai none atau nilai nol. Selanjutnya, nah di dalam eksperimen ini juga saya memisahkan fitur dan label dan mengambil semua kolom kecuali kolom gender sebagai label. Dan kemudian saya memisahkan data menjadi data latih dan data uji, yaitu menggunakan xtrain, xtest, ytrain, dan ytest. Dan dimana saya menggunakan random state-nya itu 42 dan test size-nya saya menggunakan 0.2. Dimana karena 0.2 itu adalah lebih dari 200 data. Kemudian di sini ada membangun model KNN dan juga fungsi untuk menghitung jarak Euklidean antara dua vektor dan melatih model KNN-nya. Nah, di sini untuk menghitung akurasi modelnya mendapatkan hasil akurasi yaitu 96,20%. Dan untuk menghitung MA dan MSE-nya yaitu mendapatkan hasil 0.0380, dimana hasil MAE-nya dan MSE-nya yang sama yaitu 0.0380 menunjukkan bahwa dalam kasus yang dijelaskan, model yang digunakan dalam hal ini prediksi yang dilakukan terhadap y-test dan y-pred memiliki kinerja yang sangat baik atau sangat mendekati nilai sebenarnya. Dan untuk kesimpulannya, dalam akurasi model KNN mendapatkan sebesar 96,20% menunjukkan bahwa model yang telah saya latih mampu memprediksi jenis kelamin berdasarkan fitur-fitur wajah dengan tingkat keberhasilan yang sangat tinggi pada data uji. Akurasi sebesar 96,20% ini mengindikasikan bahwa model KNN mampu membuat prediksi dengan tepat pada sebagian besar data uji yang digunakan. Dan ini menunjukkan bahwa fitur-fitur yang digunakan dalam model memiliki hubungan yang cukup kuat dengan jenis kelamin subjek. Dan fitur-fitur yang digunakan seperti panjang dan lebar dahi, lebar dan panjang hidung, serta karakteristik lainnya memberikan informasi yang cukup relevan dan kuat dalam membedakan antara jenis kelamin pria dan wanita. Mungkin cukup sekian yang bisa saya jelaskan mengenai tentang materi KNN dan juga tentang dataset yang telah saya uji atau menjadi eksperimen saya. Jika ada salah kata atau salah penjabaran materi, saya mohon maaf, terutama kepada Bapak Riko selaku dosen pengampu mata kuliah pengenalan pola. Saya mohon maaf. Saya akhiri video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.